Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Ardi di sini. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan bahas tentang stoikiometri. Nah, jadi di sini Kakak sudah nyiapin ada 7 soal yang berkaitan dengan stoikiometri. Nah, kalian bisa sambil latihan ya. Nanti kalian bisa kerjakan dulu soalnya, terus cocokkan sama pembahasan yang akan Kakak kasih di video ini. Silakan disimak. Oke, soal nomor 1. Sebanyak 88 gram gas propana C3H8 dibakar sempurna menurut reaksi C3H8 plus O2 menjadi CO2 dan H2O. Reaksinya belum setara. Volume gas oksigen dalam kondisi STP yang dibutuhkan pada proses tersebut adalah A. 11,2 liter, B. 22,4 liter, C. 56 liter, D. 112 liter, atau E. 224 liter. Silahkan kalau kalian mau coba dulu dikerjakan, kalau enggak kita bisa langsung lanjut ya. Oke, jawaban untuk soal nomor 1 itu yang E ya, 224 liter. Nah, pembahasannya, jadi kita harus bikin dulu persamaan reaksinya ini setara. Jadi C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O, kita setarakan terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus samakan jumlah atomnya ya. Jumlah atom C, H, dan O-nya. C di kiri ada 3. Nah, berarti di kanan juga kita harus buat supaya ada 3 juga. Makanya CO2-nya kita kalikan 3. H di kiri ada 8, di kanan baru ada 2 tadinya. Kita kalikan 4 supaya 8. O-nya di kiri awalnya cuma ada 2. Nah, di kanan itu ada 3 kan. Supaya sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Tadi udah dikali dengan 3 CO2-nya, H2O dikali 4, jadi O-nya ada 6 dan 4 ya. Jadi ada 10 totalnya. Maka O yang di kiri harus dikali 5 supaya 10 juga. Oke, selanjutnya kita hitung jumlah molnya ya. Mol CH3. Mol CH3 itu pakai rumus gram per mr ya. Di sini diketahui 88 gram. Mr dari C3H8 itu kalau kita jumlahkan ya. C itu 12 kali 3 ditambah dengan 8, jadi hasilnya mr 44. Jadi molnya dapat 2 mol. Nah, mol berikutnya kita harus nyari mol O2 karena di sini yang diminta adalah volume gas oksigen ya. Jadi kita cari mol O2-nya. Kita gunakan perbandingan koefisien. Nah, koefisien O2 di sini kan 5 ya. Nah, terus koefisien C3H8 ini 1 nih, nggak ditulis tapi di sini ya. Nah, jadi karena 5 banding 1, jadi mol O2-nya 5 kali dari mol C3H8. Jadi tinggal dikali aja 5 kali 2, hasilnya 10 mol. Nah, untuk mencari volume dalam kondisi STP, kita bisa gunakan rumus ini. Volume sama dengan mol kali VSTP. Mol tadi O2 10 dikali VSTP-nya 22,4. Jadi hasilnya 224 liter. Jadi jawaban untuk soal yang pertama adalah E. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Sebanyak 4 mol gas SO2 direaksikan dengan 3 mol gas oksigen, membentuk gas SO3 menurut reaksi berikut. 2SO2 tambah O2 menjadi 2SO3. Nah, di sini reaksinya sudah setara ya. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan reaksi tersebut adalah A. Kedua reaksi habis bereaksi, B. Gas oksigen sebagai reaksi pembatas, C. Terbentuk 6 mol gas SO3, D. Tersisa 1 mol gas oksigen, atau E. Tersisa 1 mol gas SO2. Silakan kalau kalian mau coba dulu, kerjakan dulu soalnya nanti kita cocokkan ya jawabannya. Nah, jawaban soal nomor 2 adalah D. Tersisa 1 mol gas oksigen. Nah, gimana untuk menyelesaikan soal ini? Kita gunakan prinsip reaksi pembatas. Nah, jadi kita tuliskan dulu reaksinya. Ini reaksinya ya. 2SO2 tambah O2 jadi 2SO3. Nah, terus kita
tuliskan tadi mol mula-mulanya. Mol mula-mula di sini ada SO2-nya 4 mol, oksigennya 3 mol. Kita tulis di sini ya. 4 sama 3. Nah, kita cari reaksi pembatasnya siapa antara SO2 atau O2 di sini ya. Kita bagi dulu untuk mol mula-mulanya sama koefisien masing-masing ya. Untuk SO2 di sini mula-mula 4, kita bagi dengan 2 ya. 4 dibagi 2 itu kan hasilnya 2 ya. Nah, sedangkan untuk O2 3 dibagi dengan 1 di sini ya. Di sini kalau nggak ditulis berarti dia koefisiennya 1 ya. 3 dibagi 1 kan 3 ya. Nah, 2 sama 3 itu kan lebih besar 3, atau yang paling kecil di sini berarti 2 ya. Nah, karena yang paling kecil adalah SO2, maka reaksi pembatasnya adalah SO2. Ya. Berarti SO2 ini habis bereaksi. Jadi reaksi pembatas adalah reaksi yang terlebih dulu habis bereaksi. Maka di sini sisanya nggak ada tuh, ya. Nah, terus kita lihat yang lainnya. Untuk O2 yang bereaksinya berapa? Kita pakai perbandingan koefisien. Kalau SO2 tadi 2, koefisiennya bereaksinya 4 mol, berarti O2-nya untuk koefisien 1 yang bereaksi 2. Ya. Nah, sisanya itu tinggal kita kurangin ya. 3 dikurang 2. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, untuk yang SO3, karena koefisiennya 2 di sini, ini kan sama dengan SO2 ya. Berarti dia 4. 4 juga gitu ya, karena sama dengan SO2. Nah, sisanya 4 juga, karena untuk yang produk ini ditambah ya. Ini awalnya mula-mula 0 tambah 4 jadi 4. Oke, kita cocokkan ya. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan reaksi tersebut. Kedua reaksi habis bereaksi ini salah ya. Karena ternyata cuma satu doang yang habis. Gas oksigen sebagai reaksi pembatas. Salah juga, karena reaksi pembatasnya adalah ini ya, SO2. C. Terbentuk 6 mol gas SO3. Salah, karena yang terbentuk SO3-nya adalah 4 mol. Ini harusnya 4 ya. Yang D. Tersisa 1 mol gas oksigen. Nah, ini kita lihat di sini oksigennya yang tersisa adalah 1. Nah, ini benar ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, baik. Kita akan melanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, ini soalnya. Sebanyak 10,8 gram serbuk aluminium, AR-nya 27, dilarutkan ke dalam 300 ml larutan HCl 2 molar. Sehingga terjadi reaksi menurut persamaan berikut. 2Al tambah 6HCl menjadi 2AlCl3 plus 3H2. Volume gas hidrogen yang terbentuk jika diukur pada 0 derajat Celcius dan 1 atm adalah A 1,12 liter, B 2,24 liter, C 3,36 liter, D 4,48 liter, atau E 6,72 liter. Oke, silakan kalau kalian mau nyoba dulu ngerjain, silakan di pause videonya. Oke, kalau sudah kita lihat ya pembahasannya. Oke, jawaban soal nomor 3 itu adalah E 6,72 liter ya. Nah, di sini kita lihat diketahui ada massa dari Al ya. Terus kemudian dia dilarutkan dalam HCl kan ya. Di sini ada volume HCl dan molaritas HCl. Nah, dari data-data ini kita bisa menentukan jumlah mol dari Al dan HCl-nya. Mol Al kita bisa hitung dengan menggunakan rumus gram per AR ya. Jadi 10,8 dibagi dengan 27 sama dengan 0,4 mol. Oke, ini mohon maaf untuk yang mol HCl. Ini kita gunakan rumusnya M kali V ya. M kali V. Nah, di mana karena yang diketahuinya molaritas ya. Di sini molarnya 2, volumenya 0,3. Jadi 0,6 mol. Dapat untuk mol HCl-nya ya. Nah, setelah itu kita buat persamaan reaksinya sesuai dengan yang di soal. Ada 2Al tambah 6HCl
menjadi 2AlCl3 plus 3H2. Nah, setelah itu kita masukkan mol mula-mula yang diketahui tadi, yang sudah kita hitung. Nah, di sini Al-nya 0,4, HCl-nya 0,6. Untuk produk AlCl3 dan H2 mol mula-mulanya tidak ada ya. Jadi belum terbentuk. Sekarang kita menentukan siapa sih yang habis ya, atau reaksi pembatasnya dengan cara membagi mol mula-mula dengan koefisien masing-masing. Jadi ini kita bagi nih 0,4 dibagi 2 gitu ya. Kalau dibagi ini jadi hasilnya kan jadi 0,2 ya. Ini 0,2. Nah, terus untuk yang HCl ini juga sama caranya. Kita bagi ini mol mula-mulanya dengan koefisien. Jadi ini hasilnya 0,1 ya. 0,1. Dilihat yang paling kecil di sini adalah HCl. Nah, berarti HCl ini adalah sebagai reaksi pembatas atau yang habis bereaksi. Jadi sisanya di sini 0 ya. Maka yang bereaksinya di HCl adalah 0,6. Nah, berapa yang bereaksi di Al? Di sini di Al kita menggunakan perbandingan koefisien ya. Jadi caranya gini, 2 dibagi dengan 6 gitu ya, dikali sama 0,6. Ini jadi patokan nih untuk perhitungan mol pada saat bereaksi. Jadi hasilnya 0,2. Begitu juga dengan yang AlCl3, karena koefisiennya 2 juga sama dengan Al, maka molnya 0,2 bereaksinya. Nah, untuk yang H2 ya, kita pakai perbandingannya 3 ya. 3 banding 6. Nah, jadi dikali sama 0,6 ya, sama ini. Berarti hasilnya 0,3. Nah, untuk yang sisa, untuk reaktan itu dikurang ya. Mula-mula kurang bereaksi. Jadi sisanya 0,2 untuk yang Al, HCl-nya 0. Untuk yang produk itu ditambah ya, mula-mula tambah bereaksi. AlCl3 0,2, H2 0,3. Nah, yang diminta kan di sini volume gas hidrogen ya. Volume gas hidrogen pada kondisi 0 derajat 1 atm. Nah, ini artinya kondisinya adalah STP ya, atau standar temperatur dan pressure. Nah, pada kondisi STP ini kita bisa gunakan rumus mol sama dengan V per V STP ya. Kalau mau nyari V, berarti ya tinggal kita turunkan jadi mol dikali dengan V STP. Dimana V STP itu nilainya 22,4. Mol H2 ada 0,3 ya dari sini ya. Ini dari yang ini. Nah, jadi dapat 6,72 hasil. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Jika 38 gram kristal MgSO4 dikali X2O dipanaskan, akan dihasilkan 20 gram senyawa anhidrat. Maka harga X-nya adalah berapa? Di sini diketahui ya, ini maksudnya AR masing-masing dari S, Mg, O, H. Apakah A2, B3, C4, D5, atau E6? Silakan kalau mau nyoba dulu. Sudah dicoba, kita lihat nomor 4, jawabannya adalah 6 ya. Gimana caranya? Kita pertama buat dulu reaksi dari garam kristal MgSO4 kali H2O. Ini namanya garam hidrat karena mengandung molekul air atau H2O. Nah, pada saat dipanaskan MgSO4 kali X2O ini dia akan menguapkan airnya, jadi terpisah antara garam MgSO4 dengan X2O gitu ya. Nanti MgSO4-nya ini jadi namanya anhidrat karena tidak mengandung H2O lagi, tidak mengikat H2O. Nah, kita tuliskan di sini massa MgSO4 kali X2O-nya 38 gram ya. 38 gram. Nah, ini pada saat sudah dipanaskan sisanya MgSO4-nya 20 gram. 20 gram. Nah, untuk H2O-nya gimana? Ini. Nah, untuk yang ini tinggal 38, yang ini ya dikurang sama 20 gitu ya. Jadi H2O-nya 18 gram. Ini menggunakan rumus dari hukum Lavoisier atau kekekalan massa ya. Jumlah yang di kiri, gitu ya, massa yang di kiri direaktan sama dengan jumlah massa produk yang sebelah kanan. Nah, sekarang kita hitung, untuk menghitung X ini kita harus tahu dulu perbandingan mol dari kedua
senyawa yang dihasilkan. Jadi ada dari MgSO4 dan H2O-nya ya. Kita hitung perbandingan molnya dengan menggunakan rumus ini, gram per mr, baik MgSO4 maupun H2O. Nah, di sini kita hitung mr MgSO4-nya dari data di sini ya, yang ini datanya. Didapat hasilnya mr-nya 120 ya. Jadi molnya 20 gram dibagi 120 gitu ya. Hasilnya 1/6. Nah, untuk H2O molnya itu 18 ya, 18 gramnya ini. MR-nya setelah dihitung dari data ini ya, itu adalah 18 juga, jadi molnya 1. Nah, kita buat perbandingan antara MgSO4 dengan H2O 1/6 gitu ya, banding 1 kan, 1 kita bisa buat jadi 6/6. Jadi perbandingannya 1/6 ya. Sehingga nilai X ini itu adalah 6 ya. Nilai X-nya itu ini 6 ini X. Jadi rumusnya MgSO4 dikali 6 H2O. Oke, jadi jawaban nomor 4 adalah E. Selanjutnya soal nomor 5. Suatu senyawa tersusun atas 40% atom C, 6,7% atom H, dan 53,3% atom O. Jika ARC 12, H1, dan O16 serta MR senyawa tersebut 90, rumus molekul senyawa tersebut adalah A C2H4O2, B C3H8O2, C C3H6O3, D C4H8O2, atau E C4H8O4. Silakan kalau mau nyoba dulu. Udah, kita lihat pembahasannya di sini. Jawabannya adalah C C3H6O3. Nah, pembahasannya. Nah, untuk menyelesaikan soal menentukan rumus molekul senyawa ya, kita terlebih dahulu harus menentukan rumus empirisnya. Gimana caranya? Caranya adalah kita mencari perbandingan mol ya dari masing-masing atom ya. Dari di sini kan ada atom C, ada atom H, dan atom O. Nah, untuk menghitung perbandingan molnya, rumus mol itu kan gram per AR ya. Atau karena data di sini yang diketahui adalah persen massa, kita bisa gunakan persen massa dibagi dengan AR-nya ya. Kita anggap di sini massanya adalah 100 gram ya, sehingga persen massa sama dengan massanya. Di sini untuk yang C 40 dibagi 12 ya, dibagi dengan AR-nya, yang H-nya 6,7 dibagi 1, yang O-nya 53,3 dibagi 16. Hasilnya C 3,33, H-nya 6,7 dan O 3,33. Nah, dari data ini kita sederhanakan ya, semuanya dibagi dengan 3,33 ya, semua dibagi dengan 3,33. 3,33 ini semuanya ya. Jadi hasilnya setelah disederhanakan jadi 1:2:1. Nah, 1:2:1 ini menunjukkan bahwa jumlah atom C-nya 1, H-nya ada 2, dan O-nya ada 1. Jadi rumus empirisnya ya adalah CH2O dikali dengan X. Nah, faktor X ini adalah faktor pengali untuk menentukan rumus molekul. Gimana untuk menentukan X-nya? Kita bisa gunakan data MR di sini ya. MR senyawa tersebut kan adalah 90. Jadi kita bisa tentukan MR-nya ini 90, kita tuliskan di sini ya. Nah, berarti untuk menghitung X-nya kita bisa masukkan data AR ya. C itu tadi 12 ya. H-nya ada 2 dikali dengan ARH 1 dan dikali dengan ditambah dengan ARO-nya 16 dikali dengan X. Jadi sama dengan 90 gitu ya. Maka kita jumlahkan ini 12 tambah 2 tambah 16 jadi 30 dikali X sama dengan 90. Maka X-nya adalah 3. Nah, untuk menentukan rumus molekul ya, kita substitusi nilai X3 ini ke sini. Kita tadi ke rumus empiris ya. Nah, jadi didapat hasilnya adalah C3H6O3 ya. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya, kita ke soal nomor 6. Jika RFE adalah 56, S32, dan O16,
kadar Fe dalam besi 3 sulfat adalah apakah A 14%, B 28%, C 32%, D 36%, atau E 56%. Oke, silakan kalian boleh coba dulu kerjakan ya, menghitung kadar Fe dalam besi 3 sulfat. Ya, kita cocokkan jawabannya. Jawaban untuk soal ini adalah D, 36%. Nah, pertama kita harus menentukan dulu rumus molekul dari besi 3 sulfat ya. Karena kan di sini nggak tahu nih rumusnya apaan. Besi 3 sulfat itu rumusnya adalah Fe S2 kali SO4, Fe2SO4 3 kali. Nah, dari mana? Di sini kan ada keterangan besi 3. Besi 3 itu artinya Fe-nya muatannya 3+. Nah, sulfat kita tahu SO4 itu 2- ya muatannya. Jadi ketika Fe3+ tambah SO4 2-, nah maka menjadi Fe2SO4 3 kali. Karena jumlah ionnya ini muatannya ini harus sama nih. Jadi Fe-nya itu harus dikali 2 di sini kan. Supaya plus 6 ya. SO4-nya di sini dikali 3 supaya min 6. Jadi supaya setara plus minusnya. Jadi kita buat jadi 6 semuanya ya. Di rumusnya Fe2SO4 3 kali. Nah, baru kita nyari kadar Fe dalam Fe2SO4. Cari dulu juga MR-nya ya. MR dari Fe2SO4 3 kali. Ini kakak sudah hitung hasilnya 304 ya. Pakai data mana nih? Datanya ini ya. Fe, HRFE, S, dan O. Nah, untuk rumus kadar Fe ya. Ini rumusnya. Jumlah atom Fe gitu ya. Dikali dengan ArFe dibagi dengan MrFe2SO4 3 kali, MR senyawanya dikali sama 100%. Nah, jumlah atom Fe di senyawa ini berapa? Kita bisa lihat di sini ya. Fe-nya ada 2 ya. Di 2 dikali 56 dibagi sama 304 gitu ya, dikali 100%. 304 tadi AMR-nya. Jadi hasilnya 36,8%. Jadi karena di sini tidak ada jawaban yang 37, seharusnya kalau dibuatkan 37 ya. Dicari yang mendekati, jawaban adalah D. Oke, demikian untuk soal nomor 6. Nah, kita ke soal nomor 7 ya. Akhir. Jika RC adalah 12, O16, N14, dan H1, massa nitrogen yang terdapat dalam 3 kg pupuk urea CONH2 2 kali adalah A 1 kg, B 1,2 kg, C 1,4 kg, D 1,5 kg, dan atau E 2 kg. Oke, silakan kalau mau dicoba kerjakan dulu. Oke, kalau sudah, ini pembahasan soal nomor 7. Jawabannya adalah 1,4 kg. Nah, pertama kita harus menghitung dulu MR dari ureanya ya. Ini MR urea adalah 60. Nah, untuk menghitung massa N ya, kita gunakan rumusnya ini ya. Rumusnya jumlah atom dari N-nya dikali sama ARN dibagi sama MR senyawanya. Di sini MR urea dikali sama massa urea. Jumlah atom N dari rumus ini ada 2 ya. N-nya ada 2. N-nya ada 2. Karena di situ ada dalam kurung kan. Dalam kurung 2 kali, jadi N-nya ada 2. Nah, jumlahnya 2 dikali sama R 14 ya, dibagi sama MR-nya 60, dikali sama massanya 3. Jadi hasilnya 1,4 kg, dan jawabannya adalah C. Oke. Demikian ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Jangan lupa untuk klik subscribe ya, dan bagikan video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat, supaya bisa lebih bermanfaat lagi untuk lebih banyak orang ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah dari kakak ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.